Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Levivia, NIM 39 dari Tadris Matematika B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji ANAVA non-parametric sample dependent menggunakan uji Cochrane-Hi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah statistika ini, saya akan meneliti tentang pendapat teman-teman saya terkait dengan pola makan mereka untuk menjaga berat badan. Karena dengan demikian, saya dapat mengetahui bagaimana cara teman-teman saya untuk menjaga berat badan mereka melalui pola makannya. Ada 3 waktu yang saya gunakan pada penelitian ini, yaitu makan pagi, makan siang, makan malam. Dengan penelitian ini, dapat dilihat apakah pola makan yang digunakan teman saya dalam menjaga berat badannya itu sama dengan teman yang lain atau tidak. Dan dalam penelitian ini, saya menggunakan uji Cochrane-Hi, di mana data tersebut harus diambil secara random sampling dan juga hasil penelitiannya berupa data yang berdikotomis. Apabila teman saya memilih, maka akan bernilai 1, dan apabila teman saya tidak memilih, maka akan bernilai 0. Selanjutnya yaitu dasar teori. Uji Cochrane-Hi yang dikembangkan oleh Cochrane pada tahun 1950 merupakan bagian dari uji ANAVA non-parametric sample dependent. Uji ini digunakan untuk desain penelitian dengan K sama dengan 2 atau lebih. Data yang dianalisis pada uji Cochrane-Hi berupa data dikotomis atau 1 dan 0. Lambang 1 bisa diartikan sebagai berhasil, memilih, laki-laki. Sedangkan lambang 0 bisa diartikan sebagai lambang dari 1, seperti gagal, tidak memilih, perempuan. Beberapa ahli statistik diantaranya Siegel dan Castellan mengatakan bahwa uji statistik Cochrane-Hi dapat berfungsi dengan baik sebagai uji hipotesis apabila jumlah sampelnya kecil, atau N kurang dari 25. Notasi atau lambang dari uji Cochrane-Hi adalah Hi. Asumsi atau persyaratan sebelum menggunakan uji ini sebagai berikut. 1. Sampel yang digunakan dalam penelitian berasal dari random sampling. 2. Data dari hasil penelitian berkategori dikotomis. Rumus yang digunakan dalam menguji hipotesis dengan menggunakan uji Cochrane-Hi adalah Q sama dengan K dikurangi 1 dikali K dikali C dikurangi T kuadrat dibagi K dikali T dikurangi R. Selanjutnya kita akan masuk ke prosedurnya. Prosedur atau langkah yang digunakan dalam menggunakan uji Cochrane-Hi sebagai berikut. 1. Menentukan hipotesis penelitian. 2. Mencari harga R1 dan R2 dengan menggunakan tabel bantu. 3. Mencari rumus harga C dengan rumus C sama dengan sigma C1 kuadrat ditambah sigma C2 kuadrat ditambah sigma C3 kuadrat. 4. Menghitung harga Hi dengan menggunakan rumus uji Cochrane-Hi. 5. Mencari harga DF dengan rumus DF sama dengan K dikurangi 1. Yang terakhir, menarik kesimpulan penelitian dengan menerima atau menolak H0. Selanjutnya kita akan masuk ke penelitian. Saya berkeinginan untuk mengetahui kecenderungan teman-teman saya dalam memilih pola makan untuk menjaga berat badan. Ada 3 pilihan waktu yang digunakan, yakni makan pagi, makan siang, makan malam. Dari 20 teman saya yang mengisi Google Formulir yang saya kirim, diperoleh hasil data sebagai berikut. Dari tabel pola makan untuk menjaga berat badan, kalian dapat melihat 20 pilihan teman saya. Selanjutnya, dengan menggunakan prosedur di atas, maka menggunakan uji Cochrane-Hi dapat dilihat sebagai berikut. Ditemukan hipotesis penelitiannya. H0 sama dengan semua
perlakuan yang diuji maupun mempunyai proporsi pilihan jawaban yang sama. H1 sama dengan tidak semua perlakuan yang diuji mempunyai proporsi pilihan jawaban yang sama. Hipotesis statistiknya H0.2 Pi1 sama dengan Pi2 sama dengan Pi3. H1.2 bukan H0. Selanjutnya mencari harga RI dan RI kuadrat dengan menggunakan tabel bantu sebagai berikut. Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan nilai dari sigma C1 sama dengan 12, sigma C2 sama dengan 11, sigma C3 sama dengan 2. Lalu sigma RI sama dengan 25, sigma RI kuadrat sama dengan 47. Selanjutnya mencari harga C. C sama dengan sigma C1 kuadrat ditambah sigma C2 kuadrat ditambah sigma C3 kuadrat. Maka hasil C adalah 269. Selanjutnya mencari harga H. Dapat kalian lihat harga H sama dengan K dikurangi 1 dikali K dikali C dikurangi T kuadrat dibagi K dikali C dikurangi R. Maka hasil H sama dengan 13. Selanjutnya, setelah menghitung harga H, kita mencari harga DF. Diketahui nilai DF sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Harga dikonversi pada tabel X kuadrat pada alfa 0,05, yaitu X 0,05 dibagi 2 kuadrat sama dengan 5,99. Dapat ditarik kesimpulan karena hasil perhitungan H lebih besar dari X 0,05 bagi 2 kuadrat atau 13 lebih besar dari 5,99, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak atau H1 diterima. Dengan kata lain, kesimpulannya adalah tidak semua perlakuan yang diuji mencapai proporsi pilihan jawaban yang sama. Selain menggunakan uji manual seperti yang saya jelaskan di atas, saya juga menggunakan SPSS. Dapat kalian lihat pada tabel-tabelnya, dapat disimpulkan bahwa nilai sigma C1 sama dengan 12, sigma C2 sama dengan 11, sigma C3 sama dengan 2. Lalu nilai N-nya sama dengan 20, DF-nya sama dengan 2, dan hasil dari Cochrane H adalah 13. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.